pagi adik-adik, kita mulai dengan saat teduh yuk. Amin, yuk kita mulai ibadahnya. Enci mengajak adik-adik semua berdiri. Kita menyanyi lagu 17 Agustus. Yuk berdiri yuk. Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Halo adik-adik. Ayo, tahu nggak adik-adik kenapa tadi kita nyanyi lagu 17 Agustus? Padahal sekarang kan masih 16 Agustus. Ayo. Karena besok hari Senin 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita adik-adik. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya adik-adik, Enci Iren pakai baju merah putih, pakai atribut merah putih nih yang ditempel di pipi. Karena mau menyambut hari kemerdekaan bangsa Indonesia adik-adik. Kita jadi semangat nih. Oh iya adik-adik, untuk kali ini kalau Enci Iren tanya apa kabarnya, adik-adik menjawab dengan cara luar biasa merdeka. Gitu ya. Kita coba kelas AK1, kelas AK2, apa kabarnya? Luar biasa merdeka. Mantap. Oke, Ciren mau tanya deh, adik-adik tahu nggak lagu anak Indonesia ada apa aja? Contohnya nih, bintang kecil. Bintang kecil tahu kan? Bintang kecil, tahu kan? Terus coba adik-adik sebutin, ada lagu anak Indonesia apa lagi yang adik-adik tahu? Naik delman, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, tahu kan? Terus lihat kebunku, tahu kan adik-adik? Tahu dong. Fanya, Siap juga tahu kan pasti? Pasti tahu. Nah adik-adik, Enci Iren mau coba tes deh. Kita bermain yuk. Kita bermain teka-teki tebak judul lagu anak Indonesia. Tapi Enci Iren akan kasih soalnya dalam bentuk gambar atau simbol. Yang nanti gambarnya itu kalau dijadikan kata-kata bisa menjadi judul lagu anak Indonesia itu adik-adik. Misalnya bintang kecil, ada gambar bintang yang kecil-kecil kayak gitu. Nah kita lihat yuk contohnya seperti apa. Nih adik-adik, Enci kasih contohnya. Nih ada gambar tanda panah ke atas, artinya naik. Terus ada gambar kereta dan gambar api. Kira-kira judul lagunya apa ya adik-adik? Tahu nggak? Naik kereta api. Bisa kan adik-adik? Yuk kita coba teki-tekinya. Nomor 1. Jawabannya naik-naik ke puncak gunung. Ayo siapa yang betul? 2. Berikutnya. Jawabannya topi saya pundar. Yeay, gampang kan? Ayo 3. kita coba yang berikutnya ya.
Ini gampang kan? Pasti semua bisa. Cicak-cicak di dinding. Oke, yang 4, terakhir. Jawabannya pelangi-pelangi. Oke deh. Nah, gimana adik-adik? Kalian bisa menjawab 4 teka-teki itu semua apa enggak? Ayo, Yuni, Isaac, bisa menjawab nggak tadi? Adik-adik yang lain, walaupun mungkin ada yang nggak ketebak judulnya, tapi Enci yakin kalian pasti tahu kan lagunya kayak gimana? 4 lagu tadi tuh. Ada Topi Saya Bundar. Terus tadi ada cicak-cicak di dinding. Sama yang terakhir juga gampang tuh pasti. Pelangi-pelangi. Yeay, kalian pasti tahu semua kan? Oke, Ciren mau tes lagi ah. Kelas AK, apa kabarnya? Luar biasa merdeka. Mantap. Oke, sekarang Enci Iren mau ajak kalian semua berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Enci tungguin. Ayo, semuanya harus berdiri nih ya. Nanti kita nyanyi satu lagu. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Bisa kan? Tahu kan lagunya? Kita nyanyi pakai gaya, ikutin gayanya Enci Iren ya. Ayo, semuanya udah berdiri? Sudah? Oke, yuk kita nyanyi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Selamat pagi adik-adik. Nah, semoga pada pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sekarang adik-adik, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, dan sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Nah, Jesslyn, Love, dan adik-adik yang lain, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, atas segala penyertaan-Mu yang dapat kami terima, hingga kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulai peribadahan kami. Kiranya Engkau yang menyertai kegiatan peribadahan kami ya Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu ya Bapa.
agar firman-Mu yang kami dengarkan nantinya dapat kami terapkan dan dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Engkau yang selalu hadir dan menyertai kami di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, saatnya kita bernyanyi memuji Tuhan ya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 213, Dengar Panggilan Tuhan. Nah, El, Afiel, Maxi, dan adik-adik yang lain, kita bernyanyi bersama-sama ya. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Jesslyn, Rio, Viani, Ara, Jonathan, sudah siap Alkitabnya? Mari kita membaca Mazmur 136 ayat 1 sampai 4. Mazmur 136 ayat 1 sampai 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 366 bait 1. Kidung Ceria 366 bait ke-1. Bersyukur berkana air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Merdeka. Sekali lagi ya, Cici mau tanya, apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, merdeka. Wah, adik-adik, Vivi senang sekali karena bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua. Walaupun tidak bertemu secara langsung ya adik-adik, tidak apa-apa ya adik-adik ya. Oh ya adik-adik, Vivi mau tanya sama Kimi, Genta, Eni, Gebi, dan adik-adik
yang lain. Tapi mau tanya, apakah sudah siap dengan Alkitab adik-adik? Oke, pintar, sudah siap. Apakah adik-adik sudah siap dengan pensil atau bolpen adik-adik? Ya, sudah siap, pintar adik-adik. Apakah adik-adik sudah siap dengan buku tulis adik-adik? Ya, pintar adik-adik. Sekarang, apakah sudah siap adik-adik mendengarkan cerita? Oke, sudah siap. Hebat adik-adik semua. Cik Vivi, aku udah siap. Cik Vivi, aku udah siap. Cik Vivi, aku udah siap. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh Encik Teli. Silakan Encik Teli. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online. Sekarang juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan dibawakan oleh Encik Vivi. Sebelumnya kami mohon, Tuhan Yesus, bimbing kami anak-anak-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Berkati kami ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami menjalankannya itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa bagi Encik Vivi yang akan membawakan firman ini Tuhan. Biar Encik Vivi dapat membawakan firman ini dengan baik dan benar. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus yang telah menjadi rasulnya Kristus pada masa itu mencoba menjelaskan dan meyakinkan setiap orang yang ia temui, termasuk saudara-saudaranya bangsa Yahudi, bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Bahkan di tengah pertemuannya dengan para pemuka bangsa Yahudi atau para pemimpin dari bangsa Yahudi ini, Rasul Paulus dengan berani menyatakan bahwa Yesuslah penggenapan hukum Musa dan kitab para nabi, adik-adik. Tuhan Yesus yang menjadi manusia telah mengorbankan dirinya untuk menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya, adik-adik. Jadi, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan menerima keselamatan itu, adik-adik. Ya, betul. Tapi adik-adik, sayangnya tidak semua dari mereka yang mendengarkan pengajaran Rasul Paulus ini mau menerima dan meyakini akan berita keselamatan itu, adik-adik. Banyak dari mereka yang menolak, bahkan berusaha untuk mencelakakan Rasul Paulus dengan memasukkannya ke dalam penjara, adik-adik. Inilah rintangan yang harus dihadapi Rasul Paulus, bahkan dari saudara-saudaranya sendiri bangsa Yahudi,
yang telah mengeraskan hatinya, menutup telinga dan mata mereka adik-adik terhadap Injil keselamatan ini adik-adik. Kayak gini adik-adik mereka. Gitu. Pokoknya mereka intinya gak mau menerima apa yang Rasul Paulus bilang adik-adik. Apakah Rasul Paulus menyerah? Tentu tidak adik-adik. Rasul Paulus tetap semangat, bahkan terus konsisten atau terus memberitakan keselamatan ini. Karena Rasul Paulus meyakini ada banyak orang yang akan bersedia mendengar bahkan menerima pemberitaan Injil keselamatan ini adik-adik. Seperti ini adik-adik. Tuh, mereka mau mendengarkan adik-adik. Sehingga kabar itu akan tersebar sampai ke ujung bumi adik-adik. Tugas memberitakan keselamatan itu dulu dipercayakan kepada para rasul. Salah satunya Rasul Paulus adik-adik. Lalu saat ini atau sekarang ini menjadi tugas siapa ya adik-adik? Sekarang ini menjadi tugas siapa ya adik-adik? Ya tugas kita dong adik-adik, yang sebagai pengikut Kristus masa kini. Atau kita kan anak-anak Tuhan Yesus kan. Nah, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk tetap semangat memberitakan Injil keselamatan tersebut. Tapi kira-kira mudah nggak ya melakukan tugas ini? Ya sudah pasti tidak mudah adik-adik. Tantangan, rintangan, dan penolakan yang dirasakan Rasul Paulus pada masa lalu pasti juga akan tetap kita rasakan pada masa kini adik-adik. Apalagi kita hidup di tengah bangsa ini, di mana agama Kristen termasuk yang sedikit orangnya adik-adik. Maka tantangannya akan semakin berat dirasakan. Tapi adik-adik, pada saat di depan umum, misalnya adik-adik sedang bepergian dan kemudian makan di sebuah rumah makan atau restoran, adik-adik tidak boleh malu dan adik-adik harus berani untuk apa adik-adik? Untuk berdoa sebelum dan sesudah makan. Ya adik-adik, walaupun adik-adik sedang berada di tempat umum tersebut adik-adik. Adik-adik, kiranya teladan semangat yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus juga tetap kita kobarkan saat ini. Kita harus tetap semangat untuk memberitakan karya keselamatan Tuhan kepada mereka yang menerima dan membuka hati terhadap berita keselamatan tersebut adik-adik. Tapi gimana ya caranya memberitakan keselamatan? Kan kita nggak pintar untuk berkhotbah atau mengajar seperti Rasul Paulus. Gimana dong?
Nah, adik-adik, cara memberitakan keselamatan bisa kita lakukan melalui karya hidup kita sehari-hari, adik-adik. Ya, betul. Yaitu yang mau untuk selalu mengasihi sesama, menolong sesama, dan berbuat baik kepada sesama tanpa memandang apa sukunya atau agamanya atau perbedaan lainnya adik-adik. Seperti cerita minggu lalu, adik-adik ingat kan? Tidak boleh pilih-pilih dalam menolong dan mengasihi sesama adik-adik. Dalam situasi sekarang ini, dengan adanya virus corona, kita juga harus tetap semangat dalam kehidupan kita ini adik-adik. Walaupun kita tidak bisa ke sekolah, ya, walaupun kita juga tidak bisa jalan-jalan dengan leluasa seperti dulu bersama-sama dengan keluarga. Ingat adik-adik, kita harus tetap semangat. Oke adik-adik. Seperti juga semangatnya perjuangan para pahlawan kita Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta ini adik-adik. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya adik-adik, kita juga harus memberikan kesempatan buat orang-orang yang mungkin dulunya sering berbuat tidak baik, sehingga mereka mau berubah menjadi baik dan benar adik-adik. Rasul Paulus pun dulu tidak baik adik-adik. Dulu dia orang jahat adik-adik. Tapi Tuhan memberikan kesempatan bagi Rasul Paulus untuk berubah adik-adik. Misalnya ada teman-teman adik-adik yang biasa mencontek. Nah, adik-adik bisa memberikan semangat kepada temannya tersebut untuk merubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut, sehingga tidak mencontek lagi. Begitu adik-adik. Ya, betul. Oke adik-adik, yuk mulai sekarang ini kita tetap semangat dan selalu semangat untuk memberitakan keselamatan melalui karya hidup kita setiap hari adik-adik. Tuhan Yesus pasti beserta dengan kita adik-adik. Oke, adik-adik, siap kan untuk tetap semangat? Oke, siap. Kita sama-sama tos yuk. Yuk. 1, 2, 3. Tos. Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita dari Nci Vivi. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga dan memberkati kita semua. Dan kiranya Tuhan Yesus memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat memberitakan keselamatan yang dari Tuhan melalui karya hidup kita sehari-hari kepada semua orang. Amin. Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya hari ini adalah adik-adik membuat yel-yel, ya, membuat yel-yel tentang keselamatan yang dari Tuhan kepada kita, ya, kepada adik-adik. Oke, nah adik-adik, Nci Vivi kasih contoh nih yel-yelnya, ya. Tuhan Yesus sudah baik kepadaku.
dan kepada semua orang. Aku mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik juga. Yes, yes, yes. Nah, itu yel-yel contoh dari Enci Vivi. Nanti adik-adik bikin yel-yel yang lain ya. Jangan kayak Enci Vivi. Itu cuma contoh adik-adik. Pasti adik-adik punya yel-yel yang lebih bagus lagi. Oke adik-adik. Lalu kalau sudah, adik-adik kirim video yel-yel tadi ke Enci Iren ya. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas. Adik-adik, sekarang kita merespon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 271. Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus, bait pertama dan kedua. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Nah adik-adik, sekarang kita masuk dalam rangkaian doa syafaat kita. Enci minta adik-adik lipat tangan, tutup mata, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama secara online. Walaupun kami harus berjauhan, kami sangat bersukacita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat kami menaikkan pujian bagimu, saat kami mendengarkan firman-Mu, dan saat kami memanjatkan doa-doa kami kepadamu. Biarlah persekutuan kami ini dapat berjalan dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Saat ini sedang menghadapi pandemi COVID. Berkatilah para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga para pemimpin di bawahnya. Bimbinglah mereka ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin negara kami dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan kiranya memberi kekuatan, ketabahan, kesehatan, agar bangsa kami dapat terus semangat dalam menjalani kehidupan yang sulit ini. Tuhan berkati agar kami semua hidup dalam disiplin, dalam mengikuti anjuran pemerintah dan protokol kesehatan yang dibuat agar pandemi ini boleh segera berlalu. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPB Nazaret. Kiranya Tuhan juga memberkati para pendeta yang melayani majelis, komisi, pengurus dan pelayan PABT dalam melakukan tugas-tugas mereka. Kiranya Tuhan memberkati agar jemaat kami boleh tekun dan bertumbuh dalam iman, terlebih di masa sulit ini. Secara khusus kami berdoa untuk Enci dan Engku yang terus berusaha memberikan yang terbaik melalui ibadah online setiap minggunya. Kiranya mereka boleh semangat dalam melayani dan bersatu hati dalam melayani Engkau Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk orang-orang yang sakit dan berkekurangan, secara khusus untuk CAD,
juga teman-teman kami, keluarga kami, saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan sakit penyakit yang mereka alami. Kiranya Tuhan mau jamah mereka, mau sembuhkan mereka, berkati obat-obatan dan makanan yang mereka makan, juga perawatan yang diberikan, agar mereka boleh pulih kembali. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk keluarga dan teman-teman kami. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, kakak adik, om tante, opa oma, saudara-saudara kami, mbak. Kami sangat bersyukur karena sampai saat ini kami masih mempunyai keluarga yang selalu membimbing dan mendampingi kami. Tuhan kiranya memberkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, juga beri semangat dan sukacita dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Di tahun pelajaran yang baru ini, Tuhan memberkati kami, guru-guru yang baru, teman-teman yang baru, pelajaran yang baru. Kiranya Tuhan mau beri kami hikmat, Tuhan mau beri kami kepintaran, agar kami dapat mengerti pelajaran yang disampaikan walaupun lewat media online. Kami dapat menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan dengan baik. Kami sebagai anak, kami mohon Tuhan membimbing kami, agar kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, yang mendampingi kami, dan sopan, hormat kepada siapapun, juga peduli dan rendah hati, dan penuh kasih, sesuai teladan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan ajarkan bagi kami. Lindungi kami dari mara bahaya, terutama ancaman COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau sertai kehidupan kami, dan Tuhan mau dengar akan permohonan kami. Doa kami ini kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati agar berguna bagi pelayanan kasih dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk adik-adik. Warta PA Minggu 16 Agustus 2020. Yang pertama, IHMPA kelas anak kecil dimulai jam 9 pagi. Yang kedua, penyerahan persembahan online dapat adik-adik lakukan dengan cara masukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya ke kantor Gereja Nazaret atau kepada Enci Engku saat jumpa. Yang ketiga, adik-adik jangan lupa rajin kerjakan aktivitas dan hasilnya akan ditayangkan setelah selesai IHMPA di minggu depannya. Yang keempat,
Terima kasih untuk Kakak Yohana yang sudah mengiringi IHMPA. Yang kelima, Enci dan Engku mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Jonathan pada tanggal 15 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, ada ucapan terima kasih dari PLKes atas sumbangan hadiah yang adik-adik berikan saat acara Widya Online Wisata. Nanti ada video ucapan terima kasihnya. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, terkhusus kepada kakak-kakak pelayan PA dan juga anak-anak pelayan. Pada kesempatan ini, izinkan kami mewakili Komisi PLKes mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangan yang diberikan oleh anak-anak pelayan dari acara Widya Wisata Online. Wow, sebesar Rp750.000. Sumbangan ini telah disalurkan kepada warga diakonia penerima santunan pada hari Sabtu yang lalu. Kiranya sumbangan ini bermanfaat dan berguna bagi penerima santunan, dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak pelayan dari sekarang dan ke depannya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Untuk itu, Enci undang untuk semuanya berdiri. Kita akan nyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 269. Kidung Ceria 269. Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan boleh menyertai, memimpin kami di dalam ibadah pada minggu pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus akan berkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Berikanlah kepada kami semua kekuatan, kesehatan yang baik, dan Kau akan berkati juga di dalam sekolah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar dan sambut doa ini. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, sekarang duduk dan kita saat teduh bersama-sama. Ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Merdeka. Merdeka. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Merdeka! Merdeka! Tuhan Yesus, terima kasih atas seluruh berkat Tuhan yang setiap hari Yunik rasakan. Yunik merasakan berkat-Mu setiap hari dan tidak bisa dihitung dengan jari. Pertolongan-Mu dan kebaikan-Mu sangat melimpah di kehidupan Yunik. Saat Yunik sedih, Tuhan utuskan keluarga dan teman-teman untuk menghibur Yunik. Saat Yunik susah, Engkau yang selalu menopang Yunik. Terima kasih banyak Tuhan atas semua berkat-Mu. Dan aku belajar dari rumah. Aturan dan berarti berfirman Tuhan dan sehari-harinya selalu berfirman tentang Tuhan dan belajar dan membantu orang tua. Menulis surat pendek berisi kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, saya mengucapkan syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan. Karena saya sudah diberi HP dengan campur tangan om dan tante wartawan. HP ini saya gunakan selama belajar dari rumah lewat online. Dan selama PJJ berjalan, Tuhan Yesus, terima kasih kesehatan yang Tuhan berikan kepada saya dan keluarga saya. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua kebaikan Tuhan terhadap saya sampai saat ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus, aku sudah diberi kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus. Amin. Halo Enci, berkat Tuhan kepadaku adalah aku menjadi suka bercerita kepada papa dan mama dan kreatif